Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Oke teman-teman, hari ini seperti biasa pertemuan kita setiap minggu sekali, setiap hari Kamis malam, dan pertemuan ini kita khususkan untuk teman-teman agent yang baru bergabung, yang baru join di grup yang lebih kecil ya. Karena di setiap hari Sabtu kita tahu bahwa kita punya grup besar, training besar, dan kadang-kadang kita tidak punya kesempatan pertanyaan yang cukup, dan kita bikin setiap hari training Kamis malam ini untuk kemudian bisa memfasilitasi teman-teman untuk bisa lebih intens, bisa lebih tanya jawab, dan bisa lebih punya kesempatan untuk berkonsultasi, membahas tentang yang diperlukan untuk supaya teman-teman bisa mencapai goalnya teman-teman ya. Oke, topik hari ini saya dikasih tugas untuk membawakan tentang recruiting for agent ya, recruiting for agent. Jadi saya akan coba untuk bawakan dalam waktu 1 jam teman-teman ya. Saya cobakan untuk bawakan dalam waktu 1 jam. Jika teman-teman nanti di tengah jalan atau nanti teman-teman nanti di waktu yang di akhir, jika teman-teman mau bertanya silahkan ya, welcome. Ataupun jika teman-teman nanti mau untuk cut di tengah-tengah juga boleh ya, silahkan ya. Apapun boleh raise hand ya, atau boleh langsung chat, atau boleh langsung matikan suara ya, unmute langsung boleh ngomong ya, boleh di cut ya, nggak perlu saya selesaikan. Teman-teman, hari ini saya tidak ada slide teman-teman, jadi teman-teman cukup perhatikan, teman-teman cukup dengarkan saja, karena ini simple sekali ya, ini simple sekali. Ini adalah prinsip dasar untuk recruiting buat agent. Nah, kenapa kita beda? Sebenarnya recruiting itu kan adalah dasar dari kita mengembangkan bisnis. Artinya kalau kita bicara kita bisnis, kita harus merekrut ya, kita harus merekrut. Merekrut ini adalah bukan pekerjaan hanya di Pru, tetapi juga pekerjaan di seluruh bisnis yang ada bertumbuh. Artinya kalau bisnis itu bertumbuh, maka bisnis itu harus merekrut ya. Teman-teman tahu nggak bahwa di perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya HR ya, ada namanya HRD, di mana HRD ini adalah tugasnya adalah merekrut. Nah, tugas HRD ini adalah apa? Merekrut orang-orang untuk supaya perusahaannya bertumbuh. Artinya kalau perusahaannya tidak ada HRD, itu biasanya perusahaannya kecil. Jadi kalau teman-teman tahu, perusahaan-perusahaan besar itu semuanya punya HRD. Kenapa? Karena perusahaan besar itu tetap harus setiap tahun naikin omset. Oke, dia perlu naikin omset, dia perlu bertumbuh setiap tahun. Ya, harus ada growth. Nah, growth ini, pertumbuhan ini tentu harus dibantu, bisa terjadi kalau ada pertumbuhan manusia. Jadi pertumbuhan manusia, pertumbuhan staff, pertumbuhan jaringan itu pasti berbanding lurus dengan pertumbuhan omset. Nah, ini sekaligus menjadi perhatiannya, ataupun menjadi teman-teman punya satu indikator nih ya. Contoh misalnya, apakah bisnis kita sendiri nambah nggak orangnya? Ting-tong untuk mute untuk orang masuknya bisa dimatiin nggak, Salim? Quite annoying ya. Mungkin bisa di mute ya kalau untuk notifikasi orang masuknya ya. Udah kok, udah. Iya, dimatiin aja ya. Jadi nggak ganggu yang lain. Oke, jadi nggak perlu bel, siapapun boleh masuk ya. Mau orang aliens pun boleh masuk sih, nggak apa-apa ya. Siapapun boleh masuk ya. Welcome teman-teman yang baru datang, baru bergabung ya, silahkan. Oke, saya sampai di mana ya? Nah, ini juga menjadi indikator bagi teman-teman yang kalau teman-teman ngelihat ya, apakah bisnisnya orang-orang, bisnis saya, ataupun bisnisnya kita, ataupun Anda bisa lihat teman-teman Anda yang menjalankan bisnis, apakah bisnis mereka bertumbuh atau bertambah nggak? Nah, bisa dilihat nambah orang nggak, nambah cabang nggak? Ya, setiap indikator recruiting itu artinya indikator pertumbuhan omset. Jadi kalau kita nggak ngerekrut, berarti kita nggak bertumbuh, ya. Nah, kalau khususnya kita di bisnis kita, teman-teman, maka recruiting ini adalah menjadi nyawa. Nah, hari ini saya mau bahas tentang recruiting for agent. Ini bukan berarti kita bicara tentang recruiting itu hanya untuk agent atau leader ya, artinya recruiting untuk siapapun, karena teman-teman agent kan mau promosi nih ya, mau promosi maka teman-teman perlu untuk merekrut. Nah, kita sekarang bicara dulu nih,
Apa itu recruiting, teman-teman? Recruiting adalah mencari orang-orang yang satu visi, satu kompetensi, satu pemikiran yang sama-sama dengan kita. Ya, mencari orang-orang yang sehati, mencari orang-orang yang sevisi, mencari orang-orang yang satu mimpi, mencari orang-orang yang punya tujuan yang sama, mau ke arah yang sama. Itu artinya recruiting, ya. Mau di perusahaan atau dimanapun, ya. Nah, tapi kalau di bisnis kita, teman-teman, ya, ada 3 poin penting dalam recruiting itu agent, teman-teman, ya. Sebenarnya banyak sekali agent-agent yang bertanya kepada para leader bagaimana sih baiknya untuk recruiting. Nah, kesalahan terbesar para agent dalam merekrut itu adalah mereka mencoba untuk menarik siapapun masuk ke dalam bisnis kita dengan cara-cara yang menurut mereka pokoknya mesti ikut, pokoknya this is the best, ya. Itu yang kesalahan terbesar, ya. Nah, teman-teman, sejatinya ini ada tiga poin penting yang menurut saya sebagai agent itu harus lakukan. Pertama adalah konsep berbagi. Ya, saya katakan konsep berbagi ini. Apa sih konsep berbagi, teman-teman? Konsep berbagi itu adalah konsep sharing. Maksudnya konsep sharing itu apa sih? Konsep sharing itu adalah konsep bagaimana kita berpikir tentang bisnis kita ini, ya, apa yang kita dapat dari bisnis ini, pengalaman apa yang kita dapat dari sejak kita jalankan bisnis ini, baik itu berupa uang, ya udah pasti, ya, ataupun mungkin bagi teman-teman yang agent biasakan uangnya masih sedikit, ya, punya uang masih sedikit, tapi teman-teman bisa sharing pengalaman maupun pembelajaran apa yang didapat. Nah, teman-teman kalau mau bikin workshop kecil-kecilan, kalian boleh nanti ya setelah selesai ataupun sekarang ya sambil Anda catat, Anda dengerin, kalian boleh tuliskan apa sih hal yang Anda dapat selama Anda ada di Dynamic, di Prudential, ada di bisnis ini. Apa sih yang Anda dapat, ya? Nah, buat agent kan saya yakin income Anda belum besar lah ya, income Anda masih kecil sekali ya, mungkin baru belasan juta, ataupun mungkin yang baru bergabung masih di bawah 10 juta sebulan, tapi it's okay. Nah, Anda tulis apa yang Anda dapat, misalnya saya dapatkan lingkungan yang positif, saya dapatkan keberanian untuk berbicara, saya dapatkan pengalaman untuk menjual, saya belajar tentang sosial media, saya belajar tentang berbicara dengan orang baru, saya belajar tentang mendapatkan pengalaman mengalahkan rasa takut, saya belajar tentang lebih percaya diri. Nah, itu adalah hal-hal positif yang teman-teman bisa berbagi, teman-teman bisa sharing kepada orang-orang yang teman-teman pikir bisa Anda rekrut, Anda melihat dia punya kompetensi yang sama, dia punya mimpi yang sama. Jadi contohnya kayak teman-teman, kalian pernah nggak sih beli handphone ya? Kita tahu ya di dunia ini ada 2 aliran handphone ya, ada 2 aliran ya. Handphone itu kan kayak agama ya, ada 2 aliran, aliran iPhone sama aliran Android, betul ya? Kita bisa bandingkan jadi 2 iPhone, iOS sama Android, ya. Nah, biasa kalau kita punya handphone baru, apalagi handphone yang iPhone ya, setiap kali saya kalau ketemu teman-teman yang pakai iPhone, saya pengguna Android ya, mereka selalu berusaha untuk berbagi, menurut saya sih berbagi ya, berbagi kepada saya tentang apa yang luar biasa dari iPhone. Mereka cerita tentang iCloud, mereka cerita tentang bahwa iPhone bisa disinkronize dengan MacBook, disinkronize dengan mereka punya iPad, bisa sharing family, bisa sharing picture, segala macam. Mereka sharing semuanya tanpa bermaksud untuk menjual. Nah, dalam hal ini mereka berpikir tentang bagusnya yang udah mereka rasakan, dan mereka kemudian ingin berbagi kepada orang lain supaya orang lain merasakan hal yang sama. Teman-teman nangkep ya? Jadi mereka bukan jualan iPhone, tapi mereka hanya sekedar berbagi aja, sekedar sharing aja. Dimana kalau ada orang yang ikutan pakai iPhone, mereka dapat kepuasan, nggak dapat uang sih, nggak dapat komisi, nggak dibayar juga kok sama si Apple, tapi mereka dapat kepuasan. Nah, itulah konsep berbagi, teman-teman. Nah, teman-teman di awal, kalau teman-teman sebagai agent mau merekrut, saya sangat menyarankan sekali dengan konsep berbagi ini. Nah, berbagi ini artinya kita kalau orangnya udah kita sharing, artinya kalau dia mau ikut, nggak mau ikut, itu adalah kembali kepada dia, terpulang kepada dia. Ya, jadi itu ya tadi ya, ceritakan poin-poin pengalaman yang kalian dapat, yang kita sudah alamin. Ya, jadi misalnya teman-teman sekarang pengguna Android nih, kita mau racunin orang iPhone nih. Nah, saya sendiri ya,
Kalau kan saya pengguna fanatik Android, menurut saya Android itu paling murah, open source, dia tidak rewel, terus kemudian pakai USB Type-C, dulu pakai mini USB, ya, nggak eksklusif, ya. Kalau iPhone kan hanya bisa pakai dia doang ya, colokan juga punya dia ya, jadi susah banget nyari colokannya gitu loh. Nah jadi saya cuma berbagi aja sih poin-poin yang saya dapat, kenapa saya sampai hari ini menggunakan Android. Ya sama seperti teman-teman kenapa menggunakan iPhone, jadi just sharing. Nah jadi teman-teman Anda bisa cerita itu, saya dulu waktu pertama kali memulai bisnis ini kan saya juga income-nya kecil sekali, masih naik motor ya, masih ngekos ya kan, dan dengan income yang tidak besar, saya bisa ngerekrut orang-orang yang income-nya besar. Kenapa? Jawabannya adalah simple, karena saya berbagi apa yang saya dapat, yang orang tersebut tidak dapat di lingkungan kerjanya mereka. Jadi bukan berarti kita harus punya income besar dulu, baru bisa merekrut orang yang besar. Saya harus punya income 100 juta dulu nih, atau 200 juta nih, atau 50 juta dulu, baru bisa ngerekrut orang yang income-nya 30 juta atau 40 juta. Saya kalau mau rekrut direktur yang gajinya 200 juta, saya harus punya income 1M dulu. Enggak seperti itu, teman-teman. Karena tidak semua poinnya itu dari uang. Enggak semuanya. Ya, sama seperti iPhone sama Android gitu loh. Ya, saya sanggup beli iPhone. Tapi saya lebih nyaman pakai Android yang lebih murah. Bukan berarti soal harga. Teman-teman ngerti ya maksudnya ya? Ya, bukan berarti soal harga. Tapi adalah soal kenyamanan. Tapi adalah soal experience atau pengalaman. Nah, pengalaman ini ya teman-teman sharing, teman-teman bagikan kepada teman-teman Anda yang mau Anda rekrut. Ya, banyak hal. Nah, teman-teman boleh mulai tuliskan nanti, ini kan workshop ya, Anda boleh tuliskan, kira-kira apa sih yang bisa Anda bagikan selama ini hal positif yang Anda dapat. Hal positif yang Anda dapat, tanpa Anda sadari, kan kita udah bertumbuh sejak ke bisnis ini, kita udah bertumbuh banyak. Ya, nggak hanya soal uang, not just about money. Makanya saya selalu bilang kepada para agent maupun para leader, ya, setiap tahun bahwa kita itu tidak ngalahin orang lain, tapi kita mengalahkan diri kita sendiri. Kita nggak usah lihat tetangga kita, nggak usah lihat saudara kita. Kita nggak usah lihat siapa lebih baik, siapa lebih enggak, karena di atas langit masih ada langit. Tapi yang terpenting adalah kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, versi kita dari tahun lalu. Misalnya di tahun lalu, Anda punya income sekian, ya Anda punya income misalnya A misalnya. Sekarang Anda mesti punya income A+1. Tahun lalu Anda punya kemampuan misalnya 10 ya. Sekarang Anda mesti punya kemampuan 11 atau 12 gitu. Harus bertambah dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi beat yourself ya, beat ourselves. Ya, mengalahkan diri kita sendiri, setiap hari belajar pengalaman baru, setiap hari belajar hal baru, setiap hari bertambah ya, bertambah dan bertumbuh. Nah, berbagi ini adalah poin paling penting dari Anda bercerita kepada orang-orang yang just Anda pikir bisa untuk Anda rekrut, bisa untuk Anda rekrut ya. Nah, yang kedua, poin yang kedua itu adalah menunjukkan mimpi. Jadi recruiting for agent, kalau saya bicara itu, kita bicara tentang hal yang non-teknis ya. Kalau kita bicara tentang leader, recruiting for leader itu kompleks ya. Kita bicara tentang kriteria, kita bicara tentang right kandidat. Kita bicara tentang kandidat-kandidat orang yang cocok atau mau untuk kita rekrut. Kita bicara tentang trend of discontent, gejala ketidakpuasan. Wah, banyak banget. Tapi hari ini kalau khusus untuk recruiting for agent, saya mau bikin simple aja. Saya mau bikin hal yang simple, saya mau bikin teman-teman tahu hal yang simple aja. Jadi pertama adalah berbagi, coba di silent Mami, siapa sih? Coba di silent, ada yang main bola ya. Sorry ya, itu kayaknya hamsternya kabur ya. Ya. Nah, yang kedua adalah itu adalah menunjukkan mimpi. Jadi teman-teman kita tahu bahwa semua dari kita ke sini itu karena kita punya mimpi. Mimpi itu banyak hal ya, banyak hal. Semua dari kita kan dari berbagai macam latar belakang dan background ya teman-teman semua ya. Tapi kita semua terlepas dari suku bangsa, agama, ras, warna kulit, apapun kita punya satu persamaan.
Kita punya 1000 perbedaan, tapi kita punya satu persamaan, yaitu kita punya mimpi yang sama. Kita semua yang hadir punya mimpi yang sama, yaitu mimpi untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Baik itu secara financial ataupun secara waktu. Ya, biasanya cuma dua sih, financially lebih baik dan waktu lebih ada. Ya, financial freedom, time freedom, ya itu adalah goalnya kita semua. Ya, punya waktu yang lebih baik untuk anak, untuk orang tua, ya. Karena kita tahu ada satu hal yang di dunia ini yang tidak bisa kita beli, adalah waktu. Ya, saya pernah ketemu dengan satu konglomerat, teman-teman. Satu konglomerat waktu 10 tahun yang lalu, waktu saya masih muda, dan kita masih ada di Sudirman ya, di The City Tower. Kita kantornya masih di TCT, seberangnya UOB, di Sudirman Tamrin sana. Dia konglomerat, usianya 77 tahun, dan dia bilang begini, dia bilang, mau nggak, dia bilang, kamu tukeran hidup sama saya. Ya, waktu itu saya umur 32 tahun ya, 31 tahun ya. Dan gue kasih lu semua harta gue. Tapi kita tukeran hidup, tukeran umur. Dia udah umur 77 ya. Hartanya itu triliunan, teman-teman ya. Dia masuk top berapa richest ya, saya lupa waktu itu. Kayaknya masuk top 10 richest waktu itu ya. Sekarang mungkin top belasan richest ya. Ya, hartanya itu puluhan triliun. Ya, dia mau tukerin dengan saya, tukerin umur, artinya dia kasih ke saya semua, tapi dibalik ke usia 30, terus saya jadi usia 77 gitu loh, tapi punya uang puluhan triliun. Nah, gue nggak mau gitu loh. Saya bilang nggak apa gitu loh, gue bilang nggak mau. Kenapa saya nggak mau, teman-teman? Ya, gue nggak ngomong ke dia ya, gue nggak lantas ngomong ke dia, ya bapak udah 77, bentar lagi mati gitu kan. Nggak gitu ngomongnya ya. Tapi artinya adalah kita tahu bahwa mau uang berapa triliun pun, ada satu yang nggak bisa dibeli, yaitu adalah waktu. You cannot turn back time gitu loh. Ya, lu nggak bisa putar balik waktu yang udah berjalan, yang udah habis ya udah habis gitu. Makanya teman-teman yang banyak orang di dunia ini yang mereka punya uang yang banyak, punya karir yang bagus, tapi apakah kita punya waktu untuk keluarga kita, punya waktu untuk anak kita, istri kita, untuk ya istri sih masih oke lah ya, istri masih bareng kita ya, tapi ada dua yang menurut saya nggak akan ikut kita selamanya. Nomor satu adalah anak, nomor dua adalah orang tua. Ya, orang tua bagaimanapun lebih tua dari kita pasti akan lebih dulu meninggalkan kita. Ya, apalagi mereka yang sudah tua ya, apalagi teman-teman kalau anak bungsu ya, yang orang tuanya udah umurnya lebih tua ya, karena Anda lahir terakhir, jadi punya waktu yang lebih pendek bersama dengan orang tua. Ya, atau Anda yang kita yang punya anak, yang anak kita sekarang tumbuh cepat banget, kita udah tahu bahwa sebentar lagi dia akan kuliah, kayak anak saya udah SMA kelas 1, ini naik kelas 2 bentar lagi ya, dan tahun depan udah akan meninggalkan kita ya, dia akan keluar negeri sudah ya, setelah itu setahun berikutnya satu lagi pergi, tahun lagi berikutnya lagi satu lagi pergi ya, udah 3 tahun 4 tahun di luar negeri dan belum tentu juga pulang ke Indonesia. Jadi kita sangat-sangat merindukan momen bersama dengan mereka. Nah, ini yang saya bilang tidak bisa putar balik waktu. Nah, pengalaman ini Anda tunjukin mimpi ini ke teman-teman, ke mereka, tunjukkan mimpi ke mereka, kenapa Anda mau bergabung, kenapa Anda mau meninggalkan pekerjaan Anda. Bukan kita fanatik prudensial, bukan kita cinta prudensial, bukan. Prudensial ini bukan fanatisme, teman-teman. Prudensial ini bukan atau insurance ya. Ini hanyalah alat untuk kita mencapai tujuan. Ya, bukan berarti wah Prudential is dewa gitu. Enggak sih, kita nggak mendewakan Prudential. Itu adalah alat untuk mencapai tujuannya kita, mencapai goalnya kita. Kenapa? Karena di Prudential sudah banyak orang-orang yang terbukti bisa financial freedom, punya waktu dan punya uang, ya, menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan keluarga mereka, punya uang untuk spend bersama keluarga mereka. Nah, yang kedua ini adalah menurut saya poin plus ini, kalau Anda mau mulai ngerekrut orang-orang bagus, Anda bisa mulai dengan dua hal ini, teman-teman. Jadi pertama adalah apa? Tadi teman-teman berbagi, sharing, ya. Yang kedua adalah menunjukkan mimpi, ya. Jadi nggak ada hafalannya sih, cuman sharing gitu aja. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang yang punya mimpi yang sama, frekuensi yang sama,
Nah, itu akan jadi teman seperjalanan yang luar biasa. Ya, beruntung Anda, selamat buat Anda akan jadi teman seperjalanan yang luar biasa. Tapi kalau Anda udah cerita kayak gini, terus orangnya nggak mudeng, ya dia merasa oke aja tuh, dia merasa dengan pekerjaan dia oke aja, dengan bisnisnya dia oke aja, ataupun dengan aktivitas yang dia kerjakan setiap hari juga oke aja, ya berarti dia tidak memiliki kebutuhan. Dia merasa nggak ada masalah kok kalau gua nggak punya waktu, nggak ada masalah kok kalau gua nggak punya uang. Nah, berarti nggak usah salah, kan kita cuma mau berbagi, ya kan? Dia nggak ikut, terus kita down nggak teman-teman? Kita nggak usah down. Contohnya teman-teman, Anda di jalanan atau Anda ketemu orang tua, terus atau Anda ketemu pengemis gitu loh, atau ketemu orang itulah di jalan, orang minta-minta gitu. Terus Anda mau kasih uang, terus dia bilang enggak, saya nggak mau terima uangnya. Ya, saya dulu pernah ya di jalanan lampu merah, terus ada yang jual barang gitu ya, terus saya kasih dia duit, dia marah gitu loh. Saya kasih dia duit, dia marah. Terus dia bilang ke saya bukan pengemis, dia bilang. Waduh, saya kaget banget. Dia bilang, gue bukan pengemis. Terus dia pergi gitu loh. Jadi terus gue gimana? Gue kecewa, gue nangis. Enggak, karena gue mau bantu dia nggak mau dibantu. Ya udah, oke, fine gitu loh. Anda ketemu orang di lift nih, dia lagi bawa barang banyak. Terus Anda bilang, saya bantuin bawain ya. Terus dia bilang, nggak usah, gue nggak mau dibantu. Oh ya udah, kita nggak usah kecewa gitu loh. Karena kita nggak mau bantu, kita mau bantu dia ngerasa dia fine aja. Atau dia bilang it's okay, saya nggak perlu bantuan, masih bisa keangkat. Ya udah, kita nggak usah kecewa. Jadi kita ini berbagi dan menunjukkan mimpi. Kalau dia ngerasa bahwa pekerjaan dia baik-baik saja, nggak masalah buat dia untuk tidak bertemu dengan keluarganya, nggak masalah buat dia untuk meninggalkan keluarganya, juga oke. Ya, berarti nggak usah pusing. Saya banyak banget ketemu leader yang sharing ke saya atau curhat. Maksudnya mereka curhat dan kemudian kesel gitu loh. Kok gila ya, mau ya kayak gitu ya, kerjanya gajinya kecil, penghasilannya kecil, tapi di kerjanya bela-belanya mati-matian, sedangkan diajak kerja yang lebih baik nggak mau gitu loh. Nah, saya bilang, kenapa kita yang sewot, kenapa kita yang pusing, justru kerugian kan di pihak dia. Kalau memang dianya nggak bermimpi atau merasa nggak punya masalah, ya fine aja, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Ya, pokoknya kita teman-teman ingat dua hal itu, berbagi dan menunjukkan mimpi. Berbagi pengalaman, sharing, experience, pembelajaran, dan kedua menunjukkan mimpi. Nah, ada satu poin yang penting sekali teman-teman kalau Anda dalam mau merekrut, ini adalah rambu ya, rambu. Saya bilangnya rambu. Nah, rambu ini adalah hal yang penting, yaitu adalah menghargai. Maksudnya apa teman-teman? Ya, jadi kita berbagi, kan tadi bilang berbagi, menunjukkan mimpi, dan yang ketiga ini adalah menghargai. Jadi gini, saya pengguna Android, terus ketemu teman saya pengguna iPhone, terus kemudian ya kita debat, maksud kita debat, dia bilangnya iPhone bagusnya seperti apa, saya bilang enggak, Android tetap is the best. Ya udah, finally-nya apa? Ya udah, tetap gue pakai Android, dia pakai iPhone. Gue nggak akan beli iPhone, ganti iPhone nggak akan gitu loh. Walaupun satu keluarga saya juga pakai iPhone, saya nggak mau ganti iPhone gitu loh. Tapi kita menghargai, kita respect each other. Nah, teman-teman, dalam hal ini kalau kita ngerekrut orangnya kagak mau, ya kita tetap harus respect. Jangan kemudian menjudge pekerjaannya dia, menjudge bisnisnya dia, menjelek-jelekkan bisnisnya dia. Karena pekerjaan orang, bisnis orang itu adalah pride-nya mereka. Itu adalah kebanggaannya mereka, itu adalah harga dirinya mereka. Ya, so teman-teman pastikan tidak boleh menjelek-jelekkan pekerjaan orang. Waktu merekrut nggak boleh bilang lu kerjaan lu payah banget ya, kerjaan lu jelek banget, nggak boleh. Kerjaan lu tuh kacau banget, lu udah gaji kecil, nggak ada waktu, ya nggak sih? Bego banget sih lu, gitu. Itu nggak boleh banget teman-teman, ya, nggak boleh banget, karena itu pride-nya mereka. Ya, itu adalah kebanggaannya mereka, ya. Jadi bagaimana caranya untuk bilang supaya nggak bagus? Anda nggak perlu bilang, yang boleh bilang mereka nggak bagus, pekerjaan mereka salah, hanya mereka sendiri yang boleh bilang. Ya, kalau teman-teman kalian udah bisa menunjukkan bahwa sampai dia bilang, iya ya kok kerjaan gue begini ya, gue ngerasa bahwa kerjaan gue ini nggak sesuai dengan yang gue mau. Gue merasa gue pengen punya lebih banyak waktu, gue pengen punya lebih banyak uang. Nah, itu berarti teman-teman dia sudah punya
ini udah calon orang sukses. Kenapa? Orang sukses adalah orang-orang yang merasa bahwa mereka sekarang punya kemampuan dan punya peluang lebih untuk dapatkan daripada yang mereka dapatkan sekarang. Itu orang sukses. Artinya orang yang tidak comfort zone. Ya, tidak comfort zone, tidak zona nyaman. Ingat teman-teman, there is no growth in comfort zone. There is no comfort in growth zone. Jadi hidup ini seperti paradoks ya. Kalau saya bilang, maksudnya sesuatu yang selalu bertolak belakang dengan pemikiran-pemikiran umum. Contohnya gini, ya, kita bicara tentang misalnya kayak tadi kan saya kan jalan ya teman-teman, saya jalan, tadi saya pulang ketemu orang, terus saya tadi pulang jam 4:30 karena tahu jam 6 kan, jam 7 kan mau ngajar ya, jam 7 mau ngajar ini. Jadi begitu pulang saya langsung ganti celana ya, nggak ganti baju nih ya, langsung saya jalan. Saya jalan jogging ya, maksudnya jalan kaki ya, itu 8 kilo tadi ya, jalan 1 jam 15 menit, 7,5 kilo ya, hampir 1,5 jam sih tadi. Ya, jalan agak cepet tadi, capek sih teman-teman, capek, terus keringetan dan nggak nyaman ya, karena tapi jadi kalau kita hati-hati, kalau kita ngerasa bahwa kita sedang nggak nyaman berarti kita sedang bertumbuh. Contohnya Anda fitness teman-teman, Anda pernah fitness nggak sih? Kalau Anda yang pernah fitness ya, waktu Anda fitness dan Anda ngerasa bahwa badan Anda ini sakit berarti badan Anda sedang bertumbuh. Nah, kalau Anda sedang capek berarti Anda sedang bertumbuh teman-teman. Jadi kalau Anda ngerasa bahwa hari ini gue capek banget, berarti Anda bertumbuh. Berarti Anda sedang mengejar sesuatu. Tapi kalau kita merasa wah gue lagi nyaman nih, wah gue santai nih, gue asik banget nih. Nah itu hati-hati. Berarti Anda sudah tidak ada pertumbuhan. Jadi karena hidup ini semua selalu bertolak belakang. Di saat kita nyaman, maka nggak ada pertumbuhan. Tapi di saat kita merasa nggak nyaman, berarti Anda bertumbuh. Contoh anak-anak nih, anak-anak kan biasa sekolah ya, dan sekolah itu tidak nyaman. Mereka punya tugas, mereka punya belajar hal baru, mereka disuruh menghafal, mereka disuruh belajar, mereka disuruh bikin summary, mereka melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan. Tetapi di saat mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan tersebut, berarti mereka bertumbuh. Nangkep ya teman-teman ya? Nah, bagi orang-orang yang merasa sekarang hidupnya tidak nyaman, berarti mereka bertumbuh teman-teman. Tapi kalau Anda bertumbuh dengan orang yang merasa hidupnya nyaman, gue udah enak lah inilah, berarti mereka udah nggak bertumbuh. Terus kita mesti gimana? Ya kita nggak bisa apa-apa. Terus kita gimana? Jelek-jelekin pekerjaan mereka? Jangan, nanti berantem. Ya, nanti berantem. Ya. Nah ini juga kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini kembali lagi kepada orang. Ada kok orang yang bermimpi nggak sebesar kita, ataupun ngerasa bahwa hidupnya fine-fine aja. Ada juga yang seperti itu. Terus kita bisa apa? Nggak bisa lakukan apa-apa. Yang kita bisa hanya mencoba untuk mengganggu pikiran-pikiran mereka mengenai masa depan. Misalnya, lu kebayang nggak sih, gitu sih, kenapa gue mau ikut dulu ya? Karena gue berpikir suatu hari kan income gue kan biaya hidup kita nambahnya banyak ya. Sedangkan anak tumbuhnya cepat. Sedangkan kita punya penghasilan tidak bertambah secepat kenaikan pertumbuhan usia anak kita, pertumbuhan kebutuhan. Akhirnya lama-lama kita ini miskin secara tidak sadar, artinya kita dimiskinkan. Kenaikan gaji setahun ini atau penghasilan atau omset perusahaan atau bisnis itu setahun paling naik 10%, 20%, tetapi kenaikan biaya hidup naiknya banyak. Apalagi anak nambah, orang tua makin tua. Anak nambah dan orang tua makin tua, kalau Bri Harim bilang sandwich generation, kita ini dijepit di atas dan dijepit dari bawah. Tengah-tengah kan, tanggung anak ke bawah, tanggung orang tua di atas, jepit atas, jepit bawah. Sementara penghasilan naiknya, gradualnya nggak sesignifikan kenaikan pertumbuhan income, ya, maka setiap tahun kita akan makin lama makin merasa kita makin irit. Contoh misalnya waktu Anda belum punya anak sama istri, sama pacar, waktu belum punya anak, belum punya tanggungan. Kita mungkin tiap hari bisa makan di luar, ya. Mungkin makan di luar tiap hari, ya kan sih. Terus kemudian begitu punya anak, mulai, ya kan, seminggu cuma 2 kali. Anak udah tambah 2, seminggu sekali. Anak udah 3, udah nggak pernah tuh, ya. Tiap hari juga makannya di rumah. Kenapa? Karena kebutuhan udah mulai banyak, ya. Terus kemudian kita makin stres, makin pusing. Kenapa? Karena pekerjaan udah makin usia udah makin tambah, tetapi
pekerjaan juga gitu-gitu aja, sementara biaya hidup makin nambah banyak. Nah, ini adalah hal-hal yang disadari oleh orang-orang seperti kita, makanya kita bergabung di PRU. Makanya Anda ada di PRU hari ini. Nah, ini Anda boleh coba untuk share kepada mereka-mereka, kepada teman-teman Anda yang sekarang ini ada di zona nyamannya mereka. Ingat ya, hanya sharing, jangan menghakimi, jangan menjustifikasi, jangan menjelek-jelekkan, tetap harus menghargai, respect. Ya. Nah, biasanya itu poin yang ketiga ya. Biasanya saya selalu kalau recruiting, saya selalu melihat poin plus dari orang yang kita rekrut. Jadi gini teman-teman, setiap orang itu kita tahu pasti punya poin plus. Betul nggak teman-teman? Poin plus itu maksudnya kekuatan. Kita sebagai orang positif, sebagai leader, adalah melihat kekuatan. Kan setiap manusia ada kekuatan dan kelemahan, ya. Tapi kebanyakan orang fokus pada kelemahan, jelek-jeleknya doang yang dilihat, bagusnya nggak dilihat. Nah, kita, kalau Anda mau jadi leader yang besar, Anda mesti fokus melihat kekuatan orang apa. Kekuatan orang ini apa? Nah, kekuatan ini yang kita tunjukkan kepada mereka supaya mereka melihat bahwa mereka punya strength point. Mereka punya hal positif yang selama ini nggak pernah dilihat orang. Contoh, banyak orang punya hal positif. Contohnya apa? Contohnya hal simpel misalnya adalah Anda ketemu orang yang bisa ngomong, Anda bisa lihat, oh dia punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Atau dia pendiam. Pendiam itu juga satu hal yang bagus. Kenapa? Karena berarti dia pendengar yang baik. Ya, ada yang mau bertanya? Oh, bocor ya. Ya, dia pendengar yang baik. Ya, jadi setiap saya ngerekrut ya, kalau yang rekrutan saya ya itu pasti tahu nih. Tiap kali waktu saya ngerekrut, saya berusaha untuk bertanya. Biasa saya bertanya, bagaimana pekerjaannya dia, kerjanya ngapain aja, dan apa yang dia lakukan di pekerjaannya dia, dan kemudian saya lihat poin plus apa yang dia miliki. Ya, misalnya adalah rekrutan saya misalnya yang saya lihat orangnya cukup bagus tetapi pinter, misalnya kayak Salim. Ya, Salim itu waktu saya ketemu dia, saya ngelihat orangnya ini pinter, dia punya kemampuan jauh di atas saya ketahui itu karena dari kecil bersama-sama dengan saya dan punya nilai yang lebih bagus, rankingnya selalu bagus, ya, IQ-nya saya jamin di atas saya jauh, dengan keterampilan yang dimiliki juga di atas saya jauh. Tetapi waktu saya ketemu si Salim, saya ngelihat kenapa income-nya cuma 10%-nya income saya. Gajinya cuma 30 juta atau 28, sementara waktu itu saya 300 juta, 400 juta, 10 belasan tahun yang lalu. Ya kan? Nah, saya bilang, lu punya kemampuan jauh banget gitu loh. Di atas gua jujur banget, kita akui, lu tuh jauh lebih pinter gitu loh. Nah, itu adalah poin plusnya dia, dan kerjaannya itu menghasilkan omset yang triliunan. Tapi mengapa pembayaran numerisasi yang diterima itu berbeda? Itu kemudian yang kita lihat dari dia, harusnya kalau ini orang ada di tempatnya kita, di waktu yang sama, statnya sama, bergabungnya sama-sama dengan gua waktu itu, pasti kita jamin penghasilan dia akan jauh lebih tinggi daripada gua, minimal sama. Betul ya teman-teman ya? Nah, kemudian kita tunjukin ke dia dan dia menyadari itu, akhirnya bergabung. Ya, jadi recruiting for agent sejatinya kita tidak berbicara tentang hal-hal yang prinsipal ya. Tapi kita bukan hal prinsipal, hal yang teknikal. Tapi kita ngomong tentang hal-hal yang prinsipal. Ya, jadi 3 poin hari ini teman-teman. Yang pertama itu adalah berbagi, yang kedua itu adalah kemudian menunjukkan mimpi, show the dream. Yang ketiga itu respect, menghargai, ya, menghargai. Oke. Nah, untuk recruiting ini teman-teman, itu saya biasanya ajak teman-teman yang mau ngerekrut, saya saranin untuk ajak mereka datang duduk di waktu yang nyaman untuk berbicara panjang. Ya, dan jangan ditelepon. Sebaiknya Anda bertemu di waktu yang panjang, di waktu misalnya waktu Anda lagi makan siang atau Anda lagi makan malam. Nah, kalau bisa Anda datang bersama pasangannya. Ya, ingat kalau Anda mau ngerekrut, rekrutan Anda itu pasangan, Anda bawalah pasangan Anda juga gitu loh, ya. Kalau rekrutan Anda itu teman lama, ya, 1 orang sesama jenis kelamin, ya Anda juga boleh datang sendiri. Ya,
Tapi kalau pasangan Anda itu beda jenis kelamin dan baru Anda kenal, saya sarankan Anda bawa teman Anda, bawa pasangan Anda juga supaya dia nggak merasa terintimidasi atau nggak merasa nggak nyaman. Jadi sebaiknya Anda datang bersama dengan pasangan dan dia rekrutnya bersama pasangan. Saya menyarankan setiap recruiting bersama dengan pasangan yang udah punya suami atau istri. Kenapa? Karena pasangan itu sangat menjadi penentu keberhasilan atau kesuksesan orang. Teman-teman, ya Anda percaya, Anda sering dengar ya bahwa di setiap pria yang sukses ada wanita yang luar biasa, tetapi di setiap pria gagal juga ada wanita yang super luar biasa juga. Luar biasa apa? Luar biasa menghambat. Ya, luar biasa menghambat, luar biasa tidak sependapat. Ini pengalaman pribadi saya. Banyak banget kita ketemu orang udah ngomong 3 jam, 4 jam, panjang lebar, dia udah semangat, dia udah oke, pulang ketemu dengan teman seranjangnya dia, istri dia yang satu ranjang, ya. Dan kemudian istrinya bilang jangan macem-macem deh, ya kan? Lu tuh nggak bisa, udah lu nggak usah macem-macem, nggak usah aneh-aneh, udah selesai. Kebetulan ketemu suami yang nggak dominan pula, yang begitu, yang masuk dalam organisasi istri ya, mungkin dia ketua umumnya di situ, ikatan suami takut istri ya, apapun istrinya ya udahlah gua daripada ribut gua ngalah aja. Akhirnya nggak jadi juga di akhirnya. Jadi saya sarankan sekali untuk rekrut bersama dengan suami dan istri. Minimalnya kalau istrinya nggak ikut kerja pun dia nggak menghambat, dia tidak menjegal suaminya. Atau kalau malam-malam suaminya pulang habis kerja mau prospek orang, minimal dia nggak teror suaminya. Lu mau pulang jam berapa? Lu bawa pulang apa? Bawa makanan atau ini atau itu atau macam-macam. Ya, sehingga udah diikat lagi suaminya terpaksa pulang. Saya punya teman baik namanya Anton ya. Dia setiap jam 6 itu harus pulang. Ya. Jadi nggak bisa tuh ketemu dia. Tidak pernah bisa ketemu dia jam 7 malam, jam 8 malam. Saya bilang, gue lagi ada bisnis bagus nih. Ada orang mau ketemu lu nih besok pagi ya, karena jam 8 dia udah harus di rumah. Kenapa? Kalau nggak istrinya ngomel. Dan terus setiap kali ketemu saya dia pasti bilang ngeluh tentang kok hidup gue gitu-gitu aja ya, gue tuh mau gitu-gitu aja. Aduh, dalam hati gue, aduh, lu tuh hidup lu udah berakhir sejak lu setiap jam 6 harus udah pulang ke rumah gitu loh. Jam 6 udah harus pulang ke rumah. Lu bisa bayangin nggak sih? Ya, jam 6 udah harus pulang ke rumah. Dari kawin sampai sekarang, kalau nggak ribut, kalau istri ribut. Jadi di balik kesuksesan kesuksesan suami itu pasti ada istri yang luar biasa. Tapi di balik kegagalan suami pun ada istri yang luar biasa. Jadi waktu lu mau rekrut, sebaiknya lu rekrut istrinya, bareng istrinya. Istrinya juga denger, ya. Minimal dia dapat approval, minimal dia dapat persetujuan, ya. Dan waktu presentasi, waktu ngobrol libatkan istrinya, ya. Jadi itu sih saran sih pengalaman, ya. Oke, saya coba lihat chat ya. Oh, nggak ada chat apa-apa ya. Oke, saya lanjut ya. Saya punya waktu. Oke, saya masih punya waktu 15 menit ya. Nah, teman-teman, kan tadi kita bicara 3 poin. Nah, kita ada satu yang saya biasa selalu lakukan, yaitu adalah 7 poin ngerekrut. Ya, 7 step for recruiting, 7 step untuk merekrut. Ini lebih ke teknis sih teman-teman ya. Jadi ada 7 poin. Ya, berapa poin? 7. Ya, 7 poin ini adalah step by step yang harus dilakukan dari langkah demi langkah untuk kalau Anda mau ngerekrut tim. Yang pertama adalah presentasi. Ya, kita harus presentasi dengan baik, presentasi dengan bagus. Presentasi dengan luar biasa seperti kita presentasi kepada nasabah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya dia bisa lihat bahwa oh gampang ya, oh kayak gini doang presentasi, gampang ya. Karena kita mau tanya ke dia habis itu, kira-kira kalau gua cerita ke 10 orang, ada nggak satu aja yang beli kalau kayak gini? Dia bilang ada lah, pasti ada. Ini gampang sekali, 10 ya mungkin 5 bisa beli. Betul teman-teman? Nah itu presentasi, dia harus convince dengan simple banget ya, gampang banget. Yang kedua itu adalah komisi dan jenjang karir. Di mana komisi dan jenjang karir ini kita bicara tentang numerisasi, tentang reward, dan tentang masa depan apa yang bisa didapat kalau dia kerjakan terus. Ya, kita bicara tentang income 100 juta setelah 3 tahun, income 100 juta setelah 3 tahun, income 500 juta setelah tahun kelima, dan bisa tentang income 1M, income 2M setelah 10 belasan tahun. Ya, nah yang ketiga adalah kita bicara soal market. Nah, market ini tujuannya adalah
Biasa kan saya selalu compare Indonesia dan Singapura. Di Pru Singapura udah lebih dari 100 tahun, di Indonesia baru 20-an tahun, 25 tahun. Di Singapura penduduknya cuma 5 juta jiwa, ya kan? Kalau di peta Indonesia dengan Singapura, Singapura itu benar-benar cuma segede upil, ya. Kalau Anda pas lagi ngupil, Anda bulet-buletin upilnya, Anda tempel Singapura, benar ketutup tuh Singapura dengan upil Anda. Artinya kecil banget. Ya, kecil banget Singapura punya populasi dan daerahnya. Tapi jual 100 tahun Pru nggak bisa habis. Sampai hari ini pun omset prudensial Singapura masih lebih besar daripada omset prudensial Indonesia. Nah, itu kita bicara market. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengconvince, tunjukin ke orang-orang yang di luar sana. Banyak sekali Anda ketemu agen-agen yang selalu bilang, aduh, gue sih pengen ya, tapi kayaknya udah banyak punya Pru ya. Kayaknya Pru di mana-mana ya. Kayaknya udah banyak jadi agent tuh, gitu loh. Nah, sering nggak ketemu agent yang kayak gitu. belum perang udah takut mati. Padahal, aduh, belum bawa ke Singapura tuh ya nggak sih? Di Singapura itu orang-orang itu kakeknya aja dulu jadi agent gitu. Kakeknya udah ngkongnya udah mati itu, udah jadi agent itu dulu 100 tahun yang lalu. Ya. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, kita tunjukin tentang visi dan misi. Ya, artinya visi dan misi ini kita bicara tentang future-nya financial freedom, tapi misinya itu untuk orang-orang yang mereka ngerasa bahwa bisnis ini not just about money, membantu orang, membantu tim. Nah, biasanya visi misi ini saya cerita tentang bagaimana nasabah saya terbantu, tim saya terbantu, saya punya si A, si B, si C yang income-nya 1M sebulan. Ya, saya rekrut teman saya yang income-nya udah 1M. Saya punya 200-300 orang yang income-nya udah 100 juta. Nah, saya cerita tentang bagaimana nasabah yang saya bantu klaim, terus kemudian satu keluarga salamin saya, ucapin terima kasih. Nah, saya cerita tentang visi dan misi. Nah, yang kelima saya cerita tentang reward. Reward ini saya cerita tentang apa sih reward yang bisa saya dapat. Saya cerita tentang masuk koran, saya cerita tentang masuk TV, saya cerita tentang luar negeri, saya cerita tentang jalan-jalan, Star Club, saya cerita tentang everything yang saya ngerasa bahwa ini adalah hal yang didapat tidak ada di luaran sana. Ada teman-teman orang-orang yang mencari apresiasi, ada loh teman-teman orang yang ngerasa bahwa dia mau join ke Pru karena dapat reward, karena dihargai, karena dia ngerasa kerjaannya itu nggak ada penghargaan. Contohnya apa? Orang yang buka toko itu nggak ada penghargaan, nggak ada yang kenal, ya seumur hidup ya jadi tukang aja, ya nggak ada reward, ya nggak ada pengakuan. Kan kita tahu manusia kan kadang-kadang butuh pengakuan. Nah, itu reward, ya poin kelima. Nah, poin keenam saya cerita soal impian, saya cerita soal dream. Saya cerita tentang kenapa saya dulu mau bergabung, apa yang buat saya mau bergabung, ya, dan apa yang udah saya lakukan sejak saya bergabung di Pru yang merubah hidup saya, dan bagaimana hidup saya berubah, dan hari ini saya menjadi seperti apa, dan mimpi saya ke depannya jadi apa. Ya, bagi Anda yang belum baru join, ya, baru punya nasabah sekian banyak dan income-nya belum berasa, ya, masih tanda kutip, masih income-nya masih nggak terlalu besar, Anda nggak usah berkecil hati, Anda bilang ke mereka, ayo kita sama-sama. Gua sih kalau lu tanya, udah 1M belum? Belum. Udah 100 juta sebulan belum? Bahkan belum. Tapi mari kita sama-sama untuk bergandengan tangan, kita hand in hand, kita ke sana yuk bareng-bareng. Gua juga masih belajar, kita sama-sama. Kalau nggak ngerti, kita sama-sama cari tahu. Ya. Nah, yang ketujuh, poin ketujuh terakhir itu adalah what should I do? Apa yang harus mereka lakukan, ya, jika mereka memutuskan untuk bergabung bersama kita. Nah, Anda jabarkan itu nanti, mulai dari AAJI, kemudian mulai dari hal-hal seperti ikutan MFC, kemudian belajar presentasi, kemudian bikin daftar nama, ya, kemudian role play. Nah, itu hal-hal yang perlu disampaikan, ya. Oke, teman-teman, itu 7 poin ngerekrut, ya. Oke, this is the end untuk recruiting for agent, teman-teman. Saya punya waktu 10 menit untuk saya buka sesi tanya jawab dengan teman-teman yang hadir hari ini. Oke, ya. Ada teman-teman yang mau bertanya, yang udah hadir, yang mau bertanya, ya. Ada teman-teman, silakan, ya. Topik kita hari ini ada recruiting for agent, atau ada teman-teman yang mau bertanya tentang hal yang di luar dari ini juga boleh. Silakan. Ya, coba saya lihat.
Oke, ada siapa aja sih ya? Oh, oke, ya. Oh, oke, ya. Oke. Oke, ada teman-teman? Silakan. Ya, teman-teman silakan, ada yang mau bertanya? Mau tanya misalnya nih ya, udah rekrut ya nggak sih? Habis rekrut ternyata orangnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, kan banyak kayak gitu misalnya kan. Ini si Tanti bilang, gue udah 2 kali denger ini kok. Iya, semoga nggak bosen ya. Lu tanya Salim, no. Salim lu udah denger ini berapa kali? Sampai bosen. Baru denger. Bisa aja lu, baru denger lu. Oh, teman-teman, sebenarnya ya, gue juga bosen loh cerita ini terus loh. Ya, lu bosen dengar, gue juga bosen ngomong. Cuman gue nggak berani bosen karena ya kerja kita tuh memang ngebosenin sih, cuman yang nggak berani bosen income-nya gitu loh. Kerja kita itu ya kayak deja vu loh, setiap tahun ngerjain hal yang sama, setiap hari ngerjain hal yang sama. Ya, kadang-kadang gue ngerasa gue udah deja vu berapa ribu kali ya. Kita ini kerjaan paling paling berulang dan paling deja vu sedunia. Cuman untungnya income-nya nggak pernah deja vu. Artinya income-nya selalu bertambah. Hari, iya, gua udah lebih dari 2 kali, udah berkali-kali dengar lu, tapi gua hari ini nyatet nih ya, gua nyatet. Kenapa teman-teman? Karena gua menyadari tim gua belum gede. Jadi selama tim belum gede, teman-teman, berapa kali pun yang diomongin tetap dengerin karena lu belum mempraktekkan artinya, ya. Oke. Iya, ya silakan teman-teman jika ada yang Koheri dan merekrut agen, Koheri pilih-pilih enggak? Pilih-pilih. Artinya ada kriteria. Tapi kriteria kita itu pasti kan berbeda-beda sesuai kebutuhan. Nah, kalau dulu ya, waktu saya masih muda ya, belum married, masih 20-an gitu kan, sekarang udah 40 kan. Itu gue nyarinya selalu yang anak muda dan miskin. Oh, itu langsung gue ini banget sih. Karena gue nggak tahu gimana cara rekrut. Kalau Oreo kaya alasannya apa? Kalau dia kaya, anak orang kaya, gue nggak tahu alasannya apa dia mau ini. Jadi gue nyari ya kalau miskin. Jadi dulu tuh rekrutan gue tuh semua miskin-miskin. Maksudnya bukannya maaf ya, bukannya bilang menghakimi atau kemudian bilang siapa miskin, siapa kaya, bukan ya. Maksudnya itu sama kayak gue gitu loh, yang struggling, yang keluarganya nggak terlalu punya, ya nggak sih, yang tiap bulan itu kayaknya dikirimin orang tua pas-pasan dari kampung gitu loh. Yang cuma naik angkot, cuma naik bus Metro Mini. Gua kan kuliah di BINUS ya, dulu ngekos di BINUS. Yang naiknya B91 gitu. Naiknya M24 nih, Chevrolet M24 ya, jurusannya M24 ya, sama B91 gitu. Jadi, tapi sekarang ini gua udah ngerekrut pilih-pilih juga sih ngerekrut. Gua sekarang lebih mau nyari yang suami istri ya kan. Yang keluarga muda gitu. Boleh sih, tergantung kriteria ya. Kayak kalian punya pembantu kan di rumah kan, kalau Anda punya mbak di rumah kan kriterianya beda-beda ya. Ada yang nyarinya maunya yang bisa masak, ada yang mungkin punya anak yang masih kecil ya, masih baby, nyarinya pembantu yang bisa ngurus anak gitu. Nah, kalau saya kan enggak. Jadi bukan berarti kriteria lu sama gua itu harus sama, enggak, sesuai kebutuhan. Ya, dan jangan coba-coba juga untuk mencaplok kriteria orang gitu loh. Ya nggak sih, nggak usah mencaplok kriteria orang. Artinya yang bagus buat gue belum tentu cocok buat lu gitu loh teman-teman. Tapi yang agent yang bagus adalah agent yang mau berubah secara umum. Entah itu usia berapapun, jenis kelamin apapun, dia mau berubah, dia pengen punya kehidupan lebih baik. Dia sayang keluarga, itu mutlak. Dia cinta keluarga, dia cinta kepada orang tua, kepada anak, dia mau give the best untuk family mereka. Dia sayang kepada orang-orang yang dia cintai, yang dia persembahkan, kasih persembahan yang terbaik untuk orang-orang di rumahnya dia. Kalau Anda ketemu itu apapun usianya, apapun latar belakangnya, apapun suku bangsanya, it doesn't matter. Persamaannya itu. Ya. Ya, jadi kalau yang bukan anak muda miskin, marketnya nggak ada ya kok. Betul, anak muda miskin marketnya nggak ada. Nah, makanya dulu gue canvassing. Kalau teman-teman tahu, dulu agent gue yang awal-awal itu semuanya banyak kan agent yang canvassing. Kayak Agus Setiawan, dia canvassing, ya kan.
Johan canvassing, ya kan, Johan Miracle itu dulu canvassing. Jadi ya canvassing sih, gitu. Makanya teman-teman jangan ikutin kriteria saya ya, jangan ikutin kriteria saya. Oke, yuk next lagi. Ada lagi mau bertanya?